Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil uqulil murjahinah wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa pada tahun 1444 Hijriah ini, insya Allah. Saudaraku, saya di sini ingin mengajak bermuhasabah bersama. Seumur ini kita apakah telah menunaikan ibadah puasa dengan baik? Ataukah justru puasa kita adalah rutinitas tahunan yang tidak pernah kita upgrade? Maka Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ada 3 kategori orang puasa. Yang pertama, shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus. Dan yang ketiga, shaumu khususil khusus. Apa itu shaumul umum? Shaumul umum adalah fahuwa kaful batni wal farji an qada'is syahwah. Jadi puasanya orang-orang awam adalah puasa di mana dia hanya mencegah perut dan farjinya untuk melayani syahwatnya. Dan ini adalah puasanya orang awam. Apakah kita termasuk itu? Dan yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang-orang spesial, VIP. Mereka kafus sam'i wal basari wal lisani wal rijli wal yadi wasairil jawarihi anil asam. Jadi mereka ini berpuasa tidak hanya menunda lapar, menunda haus, dan menunda untuk bergaul dengan istri atau suaminya, tetapi mereka juga menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa ataupun maksiat. Jadi mereka mencegah pendengarannya, lisannya, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya dari maksiat. Yang ketiga adalah shaumu khususil khusus, VVIP. Jadi puasanya orang-orang yang ketiga ini adalah puasanya orang-orang muqarrabin, orang-orang siddiqin dan anbiya. Sedangkan puasanya yang kedua tadi adalah puasanya orang-orang sholihin. Bagaimana puasa yang ketiga ini? Maka Imam Ghazali mengatakan, mendefinisikan bahwasannya fasaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kaffihi amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Orang-orang seperti ini dalam berpuasa meninggalkan seluruh pikiran-pikiran buruknya. Hatinya hanya untuk Allah semata. Tidak memikirkan perkara-perkara yang buruk yang dipandang celah oleh syariat agama Islam, dan tidak memikirkan keduniawian. Maka ini tentunya adalah sesuatu yang susah kita laksanakan. Tetapi mengacu dari 3 kategori itu, wahai saudaraku, tentunya kita harus memiliki azam atau niat untuk mengupgrade kualitas puasa kita. Nah, ada tips dari Imam Ghazali, ada 6 tips dari Imam Ghazali. Yang pertama, bagaimana kita dari shaumul umum, puasanya orang awam tadi, menjadi shaumul khusus, puasanya orang-orang sholihin, sholihat. Nah, tentunya 6 itu adalah yang pertama, ghaddul basar. Dari mata kita akan melihat berbagai macam kenikmatan dunia. Maka dari situlah kita mencegahnya. Mencegah mata kita supaya atau membatasi mata kita tidak terlalu banyak men-scroll HP untuk melihat sesuatu yang bisa menggairahkan syahwat kita. Nah, yang kedua adalah hifdzul lisan. Lisan ini adalah daging yang tidak bertulang. Tentunya lidah yang tidak bertulang. Maka lisan ini banyak sekali menyakiti, menzalimi orang, ya dari lisan.
Maka dari itu menjaga lisan kita dari anil hadayan, dari sesuatu yang buruk gitu ya. Yang ketiga adalah kafus sam'i anil izgha ila kulli makruh. Jadi membatasi pendengaran kita dari sesuatu yang makruh. Makruh aja dicegah, apalagi yang haram. Tentunya kita sering melihat, mendengar orang-orang menghibah salah satu temannya, dan kita tidak ikut berkata-kata, namun kita hanya mendengar. Nah, yang mendengar dan yang berbicara syarikani finnar. Mereka berdua bersekutu di dalam neraka. Maka dari itu mencegah pendengaran dari ila kulli makruh itu juga penting. Yang keempat adalah kafu sairil jawarihi anil asam. Ya tentunya tangan kita mungkin selama berpuasa harus kita cegah dari perbuatan maksiat. Langkah kaki kita, kemudian tangan, kaki, penglihatan, pendengaran, semuanya ini harus kita cegah. Dan yang kelima adalah alla yastaksiro minat ta'amil halal waqtal iftar. Kata Imam Ghazali, meskipun kita itu menghadapi hidangan yang halal, namun tidak serta-merta ketika waktu menjelang maghrib atau waktu iftar, waktu berbuka, kita melahap semua walaupun itu halal. Nah, inilah yang kelima. Dan yang keenam tentunya ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja. Yang keenam ini yang paling susah. Jadi hati kita ketika selesai iftar atau berbuka harus bergantung kepada Allah. Apakah puasa kita itu diterima atau ditolak. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba yang sombong ketika setelah melaksanakan ibadah puasa kemudian pasti diterima Allah Ta'ala. Padahal tidak begitu. Kita jarang bermuhasabah ketika setelah iftar kita merasa Allah pasti menerima ibadah puasa sehari tadi. Maka dari itu tentunya dari 6 tips ini tidak mudah kita lakukan, apalagi sebagai muslimah yang ditakdir Allah memiliki kelebihan banyak memproduksi kata-kata daripada laki-laki, maka hifdzul lisan ini juga sangat penting dalam menyempurnakan puasa kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kita zahiran wa batina untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dengan sempurna dan memiliki kualitas yang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.